para ustaz, para mudir pimpinan pondok pesantren Tahfiz Quran Al-Hijrah Kabupaten Kampar, Kecamatan Tapung, serta para jemputan majelis yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Takut saya nak sebut karena terasa ni beban bertambah lagi untuk kita ni, kena Ustaz. Halaqah tempat 3, para jemaah gerak, adik-adik santri yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Masya Allah. Saya tidak punya kelayakan untuk bercakap. Ini semata-mata kena taat saja. Mudah-mudahan Allah Ta'ala beri ilham. Biasanya yang duduk anak-anak sekolah Ustaz, kami di kampus bolehlah cakap sikit-sikit depan mahasiswa pelajar. Ini cakap depan santri. Santri 20 juz, nanti saya ditanya 10 surah Al-Tarakai sampai Anas macam mana. Tapi tak apalah, saya coba memberi sedikit nasihat untuk diri saya, karena kami juga sudah buka pondok Darul Muntakin di Arifin Ahmad. Kami dapat tanah hibah 27 kali 91 meter, pas di sebelah rumah makan Sinar Kampar. Masuk dalam kurang lebih 200 meter. Satu orang hamba Allah, orang Pangkalan, Mbak Haji Ornalis, mana ni kenal dengan Arif. Beliau ingin dibeli tanahnya oleh Cina 15 miliar. Tapi kata beliau, saya tanah sudah banyak, harta sudah banyak, rasanya saya akhirat lagi saya nak fikir. Akhirnya tanah itu dihibahkan ke kami, Pak. Dihibahkan, kemudian perlahan-lahan kami timbun, kemudian sudah buat musola, kemudian santri kembali sudah ada 17. Sudah beberapa yang sugro, kemudian yang sugro pun pindah pondok lain. Sekarang kurang lebih ada 10 santri. Jadi saya bicara di sini bukan sebagai dosen, tapi ketua yayasan Darul Muntakin, karena kami juga ada pondok tahfiz. Tuan-tuan sekalian, para adik-adik santri, saya tengok ada beberapa yang akan menjadi catatan kita dalam mengelola pondok. Pertama, di santrinya dulu. Adik-adik para santri tolong dengarkan. Saya lihat santri ini kenapa hafalannya susah, kemudian sudah bertahun-tahun tapi tak tambah-tambah. Saya tengok ada berapa yang tolong adik-adik para santri, walaupun saya tidak pernah mondok. Saya dulu background sanawiyah, aliyah. Pertama, adik-adik santri ini ujiannya adalah ujian malas. Bawaannya ngantuk, ketika mengaji ngantuk, ketika menghafal mengantuk, ketika ifradi amal mengantuk, ketika mengantuk memang mengantuk lah. Yang kedua, mondok dalam keadaan tertekan. Ayah paksa dia mondok, mak paksa dia mondok, karena ayah kalkun, mak kalkunah. Jadi anak dipush. Kalau adik-adik merasa selama ini tertekan, tolong lepaskan dulu semua bentuk tekanan. Adik-adik betulkan niat, luruskan niat. Tidak ada orang tua yang ingin anaknya gagal. Semua orang tua ingin anaknya berhasil, baik di dunianya maupun di akhirat. Ya adik-adik ya. Satu kemuliaan bagi orang tua ketika nanti dipakaikan mahkota yang cahayanya lebih terang daripada cahaya matahari. Masya Allah. Coba santri angkat tangan semua. Yang 20 itu mana? Yang sudah 30 juz, yang hampir 3, lebih pada 25, lebih pada 25 juz berapa orang? Yang lebih pada 25. Oke, ada satu. Lebih pada 20, 20 ke atas. Oke, 15 ke atas. Oke, 10 juz ke bawah. Bagus, alhamdulillah. Sudah berapa tahun Ustaz? 2 tahun. Kami baru 5 bulan ke 6 bulan, kami masih baru. Tapi itu pun subsidi dari rupanya Pak Dr. Darus itu dia hantar santri ke Ustaz Abdurrahman Arif. Kemudian sekarang beliau pindah jadi mudir di pondok kami. Satu tadi apa masalah? Malas. Kedua mengantuk. Yang ketiga tertekan. Dia ingin bebas, dia tak mau dikekang, tak mau di asrama ini kan terkurung, di penjara. Sedangkan sifat anak-anaknya apa? Dia nak bebas, tengok kawannya main game, main bola, balap-balap, kucing cewek. Dia pun ingin juga seperti kawan-kawan yang lain. Tiba-tiba dikurung.
Kawan-kawannya dari Warrior sampai Matic, mobil agent. Tiba-tiba di sini handphone tak ada, Android tak ada, sinyal pun tak ada. Ya. Kalau balik rumah, waktu cuti adik-adik balas dendam tak? Kemarin waktu libur balas dendam tak? Pagi sampai siang, sambung lagi sampai malam, betul? Tak ada mengaku. Adik-adik kemarin balik libur hari raya, main game di rumah. Allah Maha melihat, Allah Maha mendengar, Allah Maha mengetahui. Jujur. Yang kemarin di rumah main game, jadi ujian juga nih bagi zaman kami dulu tidak ada ujian ini. Ujian kami dulu patok lele, lempar kali ke dalam semak kita cari, terjun di sungai, lempar batu besar cari ke dasar sungai. Itu main kami dulu. Sekarang mainan adik-adik apa? Ingin main dan kalau sekiranya diizinkan bawa handphone, gadget, adik-adik bawa ke sini lah. Kalau sekiranya diizinkan, kan tak boleh saya? Tak boleh. Kalau sekiranya diizinkan, adik-adik bawa. Kalau diizinkan, banyak lagi nanti dengan handphone daripada Quran. Okay. Satu, malas. Yang kedua, tidur. Yang ketiga, tekanan. Tekanan dari siapa? Orang tua. Kemudian orang tua selalu bertanya, sudah berapa? Dah setahun, 2 tahun, kok tak naik-naik? Rasa nak hantukkan kepala ni ke dinding kan. Dapat awal, hilang ujung. Dapat ujung, hilang di awal. Biasa ujian. Kemudian apa lagi? Belum lagi ujian sesama kawan. Kawan makan banyak, adik makan sikit. Okay. Berebut sambal, berebut tempat tidur. Ini yang suka kipas, ini tak tahan panas. Belum lagi mandi, berebut gayung. Ya kan? Di sini tak ada saya. Belum lagi nanti berebut jemuran, macam-macam ujian. Di sini ada kantin tempat belanja. Di sini ada kantin. Kalau habis di dalam, tempat salah keluar. Sebelum habis diberikan. Sebab saya merasa Pak keadaan di sana, kalau habis stop, dia akan cabut keluar. Masya Allah. Maka adik-adik sekalian, kepada adik-adik para santri, pertama, redha Allah bergantung pada ridha orang tua. Ridha Allah fi ridhal walidain, suqtullah fi suqtil walidain. Adik-adik kalau ingin dapat ridha Allah, adik-adik para santri, di mana letak keredaan? Keredaan Allah bergantung pada keredaan orang tua. Di mana letak keredaan orang tua kepada adik-adik yang mondok? Apabila adik-adik menyelesaikan hafalan Quran. Selesaikan. Siapa ingin dapat ridha Allah? Semua ingin. Salah satu caranya dapat ridha orang tua. Ridha orang tua untuk adik para santri diletaknya di mana? Ketika adik mampu menyelesaikan hafalan Quran. Siapa target dalam setahun lagi? 1. Siapa target 2 tahun lagi selesai? Siapa target 3 tahun lagi? 1, 2, 5 tahun lagi. 10 tahun. 10 tahun tak ada ya. Dia paling cepat berapa lama di sini kan? Saya ada tahun setengah, Masya Allah. Dulu waktu saya masih berkomi di Malaysia, kawan saya Pak Edi punya anak 4 bulan. Tercepat se-Malaysia. Anak karkun 4 bulan selesai. Tapi memang pekerjaannya agak lama. Tapi store-nya cepat. Iya. Asal restoran cepat. Tapi memang untuk kini agak lama. Tapi termasuk yang cepat berbanding anak-anak yang lain. Sekarang apa sebab adik-adik susah untuk menghafal? Tolong dengar baik-baik. 1, mata tak jaga. Kenapa adik-adik dikurung dalam kebun sawit supaya tidak tengok perempuan? Karena mata kalau sudah maksiat, apa jadi? Habis. Kami punya pondok di Arifin Ahmad. Ujiannya apa? Alhamdulillah memang tak adalah perempuan lalu lalang, tapi pesawat turun naik pas di atas. Pas di atas apa namanya? Bumbung musola itu turun naik bising. 1. Adik-adik jaga mata. Yang kedua, adik-adik kalau ingin hafalan cepat, jaga adab kepada ustaz. Ada berapa orang? Mudir 1. Sama yang itu. Adik-adik jaga adab kepada ustaz, kepada mudir, kepada ustaz yang bimbing adik-adik. Karena
kesungguhan kalian menjaga adab itulah nanti Allah Ta'ala akan beri kemudahan untuk menghafal. Coba jujur, kalau kalian dongkol kepada ustaz, kira-kira gimana kalian menghafal? Menyampaikan surat, memberikan surat. Kalian sendiri dongkol, tak apa namanya, hati ini berat, mondok karena tak suka ustaz, benci ustaz. Kira-kira gimana kalian menghafal? Menghafal dalam keadaan kalian sendiri tak suka dengan ustaz, kira-kira gimana? Mudah atau susah untuk menghafal? Pasti susah. Maka yang pertama sekali, buang dalam hati kecintaan kepada ustaz, letakkan dalam hati rasa takzim, memuliakan ustaz. Adik-adik sekalian, kemarin ada nasihat saya dengar dari Gus Yusuf Pak di Masjid Agung Anor. Gus Yusuf datang, keluarga besar Temboro kumpul Masjid Agung. Saya diminta oleh pengurus untuk mewakili pengurus. Kemudian Gus Yusuf sampaikan dalam nasihat. Saya ingat lagi kata beliau, orang tuanya ada dua. Ada orang tua biologis, orang tua kandung kita. Tapi ada namanya orang tua rohani. Adik-adik punya ayah, punya emak kan? Adik punya ayah. Siapa nama ayah? Tak berani sebut nama ayah. Siapa nama ayah? Adik-adik punya ayah, punya emak. Yang di sini Ustaz siapa? Siapa dua di sini? Adik-adik sekalian, Ustaz di sini ini ayah. Panggilannya Ustaz, tapi sebenarnya mereka ini siapa? Ayah. Ayah yang mendidiknya. Namanya ayah rohani. Ayah yang akan mengisi rohani kalian dengan agama, dengan Quran, dengan zikir, dengan ilmu agama, dengan adab dan sebagainya. Ayah kandung kalian tak sanggup mengajarkan kalian Quran, maka diserahkanlah kalian ke pondok. Inilah ayah. Sebagaimana kalian jaga adab kepada ayah kandung, begitulah kalian jaga adab kepada ustaz di sini sebagai ayah rohani kalian. Paham? Satu tadi apa? Jaga mata, jangan buat maksiat. Yang kedua, jaga adab kepada ustaz sebagai ayah di pondok. Yang ketiga, jaga adab kepada siapapun yang berkhidmat di sini. Siapa petugas khidmat? Kalau kami di sana ada yang masak khusus. Jadi santri tidak terlibat masak. Jadi nasi ada rice cooker besar. Setiap bulan ada berkarung-karung beras datang. Hamba Allah akan jadi kami tak berbeli beras lagi. Air pun sudah ada hamba Allah yang datang. Berapapun nanti keperluan air untuk minum. Tapi untuk masak ada satu orang petugas khusus untuk masak. Siapapun yang khidmat di sini, adik-adik pun menghormati mereka. Adik-adik, satu hari nanti kalian akan jadi ustaz lah. Walaupun cita-cita hafal Quran bukan ingin jadi ustaz, kita menuntut ilmu karena Allah. Betul. Tapi satu hari nanti selesai kalian hafal Quran, kalian belajar kitab, kalian keluar setahun, kalian menikah, punya anak, punya istri, punya anak dan sebagainya, kalian kan ingin buka pondok juga. Betul. Bagaimana mungkin besok murid-murid santri kalian akan hormat kepada kalian kalau hari ini kalian tidak hormat kepada ustaz? Bagaimana kalian akan menghargai orang lain kalau hari ini kalian tak bisa menghargai siapapun yang berkhidmat di pondok ini? Paham? Kemudian ada yang pemilik yayasan atau ada yang biasakan ada donatur, ada pembina yayasan, ada ketua yayasan. Adik-adik doakan mereka. Siapa yang terlibat di sini, yang bantu, yang khidmat, adik-adik doa untuk mereka. Bersedia insya-Allah. Terakhir, jaga kesatuan hati kalian sesama santri, jangan sesama kalian pula berkelahi. Ya. Awas umbiku. Sudah belajar 2-3 jurus silat, kita sama kawan. Jangan. Bukan di sini tempat memuji-muji jurus silat yang sudah diajar. Ada ilmu bela diri dia ajar? Belum. Tapi tengok juga Ustaz, nanti ilmu manjat sawit diajar, habis buah sawit. Jadi ninja, mana Bang Wandi? Bang Wandi kata dia ada ninja sawit. Adik-adik sesama kalian jaga satu hati, berkasih sayang, saling ikram. Jangan pakai barang kawan kecuali sudah dapat izin. Sebagaimana ada usul kita keluar, jangan pakai barang kawan kecuali sudah dapat izin. Bahasa halusnya begitu, bahasa kasarnya jangan mencuri. Kita kalau pakai barang orang tanpa izin namanya itu kan mencuri. Jadi jangan curi. Insyaallah ya. Kalau sekiranya ada masalah, ada keperluan yang tak cukup, musyawarah dengan ustaz. Jangan lari malam. Mana nanti mau cari semak-semak sawit ni. Kalau ada apa-apa masalah, musyawarah dengan ustaz. Ya. Terakhir adik-adik, jangan lupa adik-adik banyak doa. Jadi hafiz Quran ini pilihan Allah.
Jadi hafiz Quran ini pilihan Allah. Adik berdoa lah supaya Allah Ta'ala masuk dalam hamba-hamba Allah yang dipilih oleh Allah, menjadi ahlullah wa khasatuhu, menjadi keluarga Allah dan orang-orang khusus. Pasti mana itu Ustaz? Diambil daripada tidak Quran, saya Zakaria. Adik-adik doa supaya, doa untuk diri sendiri supaya Allah Ta'ala pilih adik-adik jadi hafiz Quran. Yang kedua, doa untuk orang tua. Orang tua kalian setiap bulan kirim uang untuk keperluan kalian. Doa supaya Allah lapangkan rezeki orang tua kalian. Kemudian doa untuk siapa? Doa untuk ustaz, keluarga ustaz. Doa untuk pihak yayasan, karena mereka yang banyak jadi donatur untuk pondok ini jadi hidup, jadi berjalan. Siapapun terlibat kalian doakan. Termasuk doa orang kampung sini supaya mereka pun dapat hidayah, mereka dapat amal agama. Kemudian adik-adik ingat, apa yang adik-adik dapat di pondok ini nanti satu hari adik akan gunakan untuk bantu agama Allah, tegakkan agama Allah. Di bahu kalian satu hari nanti agama ini akan diamanahkan. Pak Edi janggut sudah putih, Pak Dr. Darwis janggut sudah putih, saya rambut satu-satu sudah mulai putih, Pak. Maknanya akan bertukar nanti generasi. Sekarang Ustaz jadi pimpinan, satu hari nanti 10, 20, 30 tahun akan datang, siapa pula akan jadi pimpinan pondok? Kalian hari ini. Agama hari ini kami yang memikirkan yang tua-tua ni. Satu hari nanti yang akan bertanggung jawab terhadap hidup matinya agama siapa? Kalian hari ini. Maka belajar sungguh-sungguh. Jangan cengeng. Sikit-sikit merajuk, sikit-sikit tak pulang, sikit-sikit merajuk tak pulang. Macam mana kita menjadi orang hebat satu hari nanti? Dari sekarang harus kuat, harus tangguh. Ini masih dekat ini kilo 20. Orang sampai ke Yaman belajar, ke Madinah, sampai ke Mesir, sampai ke Pakistan, ke India. Kalian pun niat belajar agama, jangan sampai di sini. Kalian keliling dunia nanti, belajar lagi dengan ulama-ulama besar yang lain. Bersedia insya-Allah? Insya-Allah. Dari pondok ini nanti akan dikirim, diekspor. Santri-santri pulang jadi ulama-ulama besar. Ilmu, hikmah, hidayah, Quran, insya-Allah. Hari ini memang seperti ini, culun-culun, lugu-lugu, tengok kurus-kurus. Hari ini baik, tapi siapa tahu 20 tahun, 30 tahun yang akan datang, mereka ini akan lebih besar namanya daripada Buya Yahya, lebih besar namanya daripada Dr. Mawardi. Kan kita tidak tahu. Takdir hidup kalian kami tidak tahu. Tapi sungguh-sungguhlah dan sekarang. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah Ta'ala tidak ubah nasib satu kaum seorang kecuali mereka sendiri yang ingin nak mengubah. Dan sebaik-baik cara mengubah kehidupan kita adalah dengan ilmu. Saya dari kampung Ustaz, mak nanam padi, ayah kadang kerja, kadang tak kerja, menganggur. Kenapa hari ini hidup saya berubah? Karena ada sedikit ilmu, tak banyak. Kalau misal kami banyak, alhamdulillah. Saya sedikit saja. Yang sedikit ini pun alhamdulillah berubah. Kehidupan berubah, ekonomi berubah. Masya Allah, urusan pun banyak kemudahan. Buah dari apa? Dari ilmu yang sedikit. Yang dulu susah-susah pergi ke Malaysia, 8 tahun belajar di Malaysia. Sekarang merasakan kemudahan. Semoga adik-adik semua pun dimudahkan oleh Allah. Amin. Semoga adik-adik akan menjadi nanti anak yang akan menjemput orang tua adik untuk dibawa masuk dalam surga Allah Ta'ala. Setiap satu orang dari kalian akan dapat menyelamatkan 10 ahli keluarga yang sudah diponis masuk neraka. Kalian akan tangkap satu-satu, bawa satu-satu. Masya Allah. Dan dari kalian nanti anak-anak kalian pun niatkan jadi hafiz Quran, jadi da'i, jadi pejuang-pejuang agama. Masya Allah ya. Jazakallah khair. Subhanallah bihamdihi, subhanakallah wa rabbana bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas jemputan Ustaz. Kami sudah makan pisang, makan gulai ikan, makan buah. Kami pun datang tangan kosong. Ambil kita tak ada apa-apa Ustaz. Allah, kita tangan kosong saja. Jadi terima kasih atas jemputan, atas jamuan. Lepas ini kami balik kami sudah gerak 40 hari. Cuma besok kami wapsi. Hari ini ada Jurmini. Kalau nanti ada yang bisa dihantar untuk hadir, kami hari ini sembelih 2 ekor kambing. Mana tahu nanti ada yang nak hadir, kami jemput mewakili dari penanggung jawab hal tempat 3. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih kami sampaikan kepada Ustaz Rodi. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan menjadi nasihat bagi kita, menjadi berkah untuk kita, jadi hidayah untuk kita. Semoga kita dapat amalkan sehingga kita istiqomah dalam amal agama kita. Amin amin ya rabbal alamin. Terakhir kami sebagai tuan rumah
mengucapkan terima kasih kepada tuan-tuan, bapak, ibu-ibu yang telah hadir ke acara kecil kami ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala keluarkan dari pondok kita ini alim-alim, hafiz-hafiz, dai-dai ke seluruh alam. Amin. InsyaAllah dalam dekat waktu lagi akan ada simaan lagi santri kita 2 bulan 3 bulan lagi. Akhir tahun nanti ada insyaAllah akan simaan lagi. Dan insyaAllah sebelum puasa nanti kita akan buat acara lebih besar lagi Pak, syukuran serta wisuda nanti. Dan insyaAllah kami harap hadirin bapak-bapak lagi untuk hadir di pondok kami lagi. Dan kami mohon juga untuk menyebarluaskan Pak. InsyaAllah kami juga ingin membangun di samping sini masjid yang agak musola permanen. Mudah-mudahan Allah hantar donatur dari langit dan bumi Pak, sehingga Allah SWT majukan pondok kita. Allah jadikan kampung ini kampung ulama dan jadikan keluar dari kampung ini dai-dai ke seluruh alam. Kami juga mohon dimudahkan santri-santri yang mau simaan di sini, dimudahkan segala urusan pondok kita ini, karena dimanapun pondok juga ada masalah Pak. Kami juga mendoakan untuk wasawali, kami juga mohon didoakan karena setiap orang pasti ada masalah. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan Allah SWT memudahkan segala urusan kita. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanallah wa bihamdihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.